musiknya hilang? Kok musiknya hilang? Loh, tapi kan itu masnya cantik. Apaan lo? Apa? Bisa. Tadi sepertinya banyak orang di sini. Ada orang nari-nari, ada orang mengiringkan musik yang sangat indah. Tiba-tiba musiknya, pemainnya udah nggak ada semua. Dan tadi saya pikir tadi ada bidadari yang menyebar-nyebar, putri yang cantik. Ternyata kok malah berang-berang ternyata. Joget-joget sendiri loh. Nah, saya pikir tadi ada yang joget-joget. Ya ada tadi ya. Sekarang kita berada di desa Akah. Ini luar biasa, kita tanya-tanya nih Pak. Seperti tadi saya nari, terus ada irama musik, terus tiba-tiba musiknya hilang, terus tiba-tiba tadi ada seorang putri yang menyebar bunga, tiba-tiba hilang. Itu ada, sebetulnya ada apa di desa Kasa ini Pak? Di desa Akah ini kalau kita lihat banyak kegaiban-kegaiban, yaitu tempat-tempat yang gaib, tempat suci. Konon katanya ada pagar gaib dari batu Ada gitu ya. Nah ceritanya begini, desa Akah ini berasal dari kata agah. Agah Maksud pagar. Pagar. Akah gerbang. Pagar. Tapi dulunya desa Akah bukan di sini tempatnya. Tempatnya di Pauman namanya. Di Pauman, ya. Di Pauman, di sana semua penduduk ada di sana. Udah itu karena ada seseorang yang punya ilmu mistik yang sangat kuat. Ya, ilmu magic. Sehingga dengan demikian dia untuk membuat desa itu menjadi sakit. Nah akhirnya karena seringkali terjadi wabah-wabah penyakit seperti panas tiba-tiba udah itu mati langsung. Nah akhirnya tokoh-tokoh di desa Akah berkumpul. Wah. Dari pemikiran keempat tokoh ini dipindahkanlah masyarakat itu ke desa Akah. Setelah dipindahkan, masyarakat dipindahkan dan ditempatkan di desa Akah. Akhirnya masyarakat mulai dipagar. Istilah pagar lazim digunakan orang untuk merujuk pada sistem perlindungan rumah tinggal dari ancaman mara bahaya. Sebuah pelindung mutlak diperlukan untuk kenyamanan dan keselamatan penghuninya dari bahaya yang terlihat. Lain halnya dengan pagar tak kasat mata. Mungkin sebagian orang sudah tak asing dengan perlindungan yang lazim dinamakan pagar gaib ini. Tak hanya gangguan bersifat fisik seperti pencurian, gangguan gaib seperti santet dan serangan astral dapat ditolak sekaligus dinetralisir. Bicara tentang pagar gaib, ada fenomena unik di desa Akah Kelungkung. Wilayah di kabupaten terkecil Provinsi Bali ini menyimpan legenda besar tentang keberadaan perlindungan gaib. Cerita itu begitu melekat pada masyarakatnya yang sangat memegang nilai-nilai tradisi itu. Konon, dinding berbentuk kabut mengitari desa dan memberi perlindungan penuh selama 24 jam. Keberadaan cerita itu pun bukanlah mitos tanpa dasar. Ada 5 buah batu keramat yang diletakkan di beberapa titik terluar wilayah desa. Warga menyebut batu-batu itu sebagai pengancing. Batu itu tak boleh ada satupun yang hilang. Hakikatnya kelimanya berfungsi sebagai gembok yang berkait satu sama lain secara gaib. Jika kita lihat dari peta, kelimanya membentuk sebuah garis semu yang memutari desa. 5 titik itu berada tepat di barat daya, barat laut, timur laut, tenggara, dan tengah desa Akah. Jika menilik ke sejarah, asal mula diletakkannya batu ini pun melalui proses yang panjang. Di tahun 1800-an, desa Akah diserang penyihir sakti bernama Dadong Guliak. Banyak penduduk Akah tewas terkena sihir jahat penyihir wanita itu. Karena ulah satu orang, ratusan penduduk Akah kala itu harus dipindahkan ke tempat lain. Untuk menghalau datangnya sihir Dadong Guliang di wilayah baru, 4 orang suci desa berembuk untuk mencari jalan keluar. Akhirnya diletakkanlah 5 batu keramat di segala penjuru untuk melindungi penduduk desa. Makam sang penyihir sakti pun masih berada di distrik Akah. Kegagalannya menguasai Akah membuatnya dilanda rasa penasaran abadi. Konon ratu sihir yang khas dengan tawa yang melengking ini masih menyimpan dendam sampai sekarang. Untuk mengungkap misteri batu pengancing dan mitos penyihir Dadong Guliang, kita akan mulai penelusuran dari pusat desa Akah. Ada 2 batu yang lokasinya relatif berdekatan, pengancing di Geria Tapa dan satu lagi di Pura Melanting. Ada yang istimewa di Pura Melanting.
Sebab batu itu terletak di titik tengah desa Akah yang berfungsi sebagai pusat keseimbangan. Cerita mistis pun berkembang seiring fenomena-fenomena aneh di areal ini. Percaya atau tidak, di titik inilah makhluk-makhluk astral melakukan jual beli layaknya manusia. Sebab areal pura yang kini dikeramatkan ini merupakan pasar gaib. Gerak-gerak sendiri. Kalau yang saya lihat sih di sini pemirsa bentuknya tuh besar ya, besar